Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 bersama saya Muhammad Tutu Yasmi dengan NIM 121 dan bersama saya Dara Nadia Lailia dengan NIM 116 akan memaparkan hasil tugas analisis konten media sosial mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Saikan Muhid SAG MPG. Selamat menyaksikan. Mayoritas memang muslim, nggak ada di sini mayoritas ini ya. Coba lah Bu, kita saling menghargai. Sebagai minoritas, sebagai mayoritas, kita saling menghargai. Jangan bapak-bapak sebagai minoritas harus selalu dihormati, enggak. Sama-sama kita saling menghargai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Buat apa aturan itu ditetapkan kalau harus dilanggar lagi? Balik kita sudah mediasi, tapi tidak titik temu, sudah disediakan, sudah difasilitasi, tapi tidak juga dilaksanakan. Kita masyarakat capek loh. Buat kegiatan tidak ada izin. Ada izin. Menanggapi apa yang terjadi di dalam video yang mana seorang ibu-ibu mengusir umat Katolik pada saat sedang melakukan ibadah, yang mana hal itu tentu saja sangat menentang yang namanya moderasi beragama. Dalam moderasi beragama, kita sebagai umat muslim seharusnya untuk saling menghargai dan saling toleransi satu sama lain. Apa yang dilakukan ibu-ibu tersebut sangat tidak toleransi tentu saja. Setiap umat beragama sangat berhak yang namanya melakukan peribadatan yang tentu saja jika misalkan dilakukan di suatu tempat umum, kita sebagai mayoritas ya juga bisa mengerti gitu, saling menghargai satu sama lain. Mereka sebagai kaum minoritas, ya mereka pada saat kita melakukan acara di tengah jalan di mana mereka diam-diam saja, tidak ada yang melakukan protes, tidak ada yang melakukan tindakan anarkis dan sebagainya. Malahan kita sebagai umat mayoritas yang melakukan banyak pelanggaran di situ. Kayak misal contohnya ada di video umat Kristen, umat Katolik yang sedang khusyuk melakukan ibadah diusir, diganggu, didatangi oleh seorang ibu-ibu yang sangat anarkis kelakuannya. Ya, gimana dampaknya nih bagi mereka-mereka yang mendengarkan informasi tersebut dari video yang dilakukan ibu-ibu itu? Orang yang belum terlalu paham yang namanya moderasi beragama, jika misalkan mereka melihat video tersebut dan mereka setuju, itu yang paling bahaya, yang mana malah akan menambahi beban para umat Kristiani pada saat akan melakukan ibadah. Semisal ya, seseorang yang anggaplah mereka tidak paham betul dengan apa moderasi beragama, nonton video tersebut dan mereka setuju saja, dan suatu ketika ada kegiatan umat Kristiani yang mana melakukan ibadah. Orang yang baru saja melihat video ini langsung menerapkannya. Mereka melakukan protes, melakukan tindakan anarkis, yang mana tentu saja tidak pas dengan yang namanya moderasi beragama. Anak muda yang menjadi pemegang peran utama. Karena itu, bikin konten-konten di media sosial yang bisa menunjang nilai-nilai toleransi, moderasi, dan nilai-nilai rahmatan lil alamin dari Islam itu sendiri. Kalau masih ada konten pendeta duduk sama Habib, fotonya viral, atau biarawati diseberangin oleh ustadzah viral, atau seorang biksu nuangin air wudhu bagi seorang santri itu masih viral, berarti moderasi beragama kita masih belum baik. Karena sesuatu yang moderat masih fenomenal, masih luar biasa. Karena itu perlu kita isi nih konten-konten di media sosial dengan konten-konten moderat, sampai orang ngelihat orang toleran itu biasa aja. Biasa, emang tetangga saya juga begitu gitu. Di kantor juga begitu. Kalau sekarang kan enggak, masih. Baik. Jadi perlu tuh generasi muda, kan pasti di sekitar kita ini Indonesia ini jejak moderasinya di mana-mana. Baik. Ada gereja dampingan sama masjid lah, ada kita berteman dengan beda agama lah, ada banyak hal tentang toleransi. Kita foto, kita videoin, kita share di media sosial. Kita sebagai anak muda dapat melakukan berbagai upaya dalam bermoderasi beragama agar dalam beragama tetap toleran dan harmonis. Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
Jadi, upaya yang dapat dilakukan agar kehidupan beragama tetap toleran dan harmonis adalah dengan menghargai perbedaan. Anak muda harus bisa menghargai perbedaan antar umat beragama maupun satu agama tanpa mudah menghakimi. Bijak di media sosial. Kita tidak boleh menyebarkan konten ujaran kebencian, hoax, atau konten-konten yang memecah belah. Sebaliknya, kita harus menyebarkan pesan-pesan kebaikan, toleransi, dan persatuan. Menjadi teladan dalam sikap moderat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bersikap adil, tidak ekstrim, dan menyeimbangkan nilai-nilai Islam dan realitas sosial.